Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali di akhir pekan dalam minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 10 sampai 13. Saudara, ini merupakan rangkaian atau ayat ini merupakan rangkaian dari pembacaan kita tentang perikop Yakub dan keluarganya lari dari Laban. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 31 ayat 10 sampai 13. Pada musim kawin kambing domba dan domba, dalam mimpi aku melayangkan pandang dan melihat bahwa kambing domba jantan yang menjantani kawanan itu berloreng-loreng, berbintik-bintik dan bertutul-tutul. Malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, "Yakub." Jawabku, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Layangkanlah pandanganmu, dan lihatlah bahwa semua kambing domba jantan yang menjantani kambing domba itu berloreng-loreng, berbintik-bintik dan bertutul-tutul, sebab telah kulihat semua yang dilakukan Laban kepadamu. Akulah Allah yang di Betel, tempat engkau mengurapi tubuh itu dan bernasar kepadaku. Sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu." Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pembacaan yang baru saja kita baca, kita melihat bagaimana Yakub bermimpi tentang Tuhan. Ya, Tuhan datang dalam Yakub melalui mimpinya. Di situ ia melihat bahwa ternak yang bertutul-tutul sedang kawin, dan Tuhan itu merupakan tanda bahwa Tuhan sedang memberkati hewan-hewan sesuai dengan perjanjian yang dia buat dengan Laban. Nah saudara, bukan hanya itu, Tuhan juga kemudian memerintahkan Yakub untuk kembali ke rumah keluarganya. Nah saudara, dari kisah ini ada dua hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita harus mengingat janji Tuhan. Saudara, dalam mimpi ini, Tuhan memperkenalkan diri sebagai Tuhan yang menampakkan diri di Betel. Itu bisa kita lihat di dalam Kejadian 28, pada saat Yakub lari dari Esau dan menuju kepada Haran. Dia mampir di Betel dan dia tidur di sana. Lalu Tuhan datang untuk menyatakan diri, dan di sana Tuhan itu berjanji akan memberkati Yakub. Ini berarti bahwa penampakan itu Tuhan sedang mengingatkan Yakub bukan saja bahwa dia akan memberkati Yakub, tapi juga ikatan perjanjian antara Tuhan dengan Yakub. Tuhan telah berjanji kepada Yakub dan Tuhan ingin Yakub mengingat perjanjiannya itu. Lalu saudara, kalau kita lihat di sini, Yakub ketika melihat penglihatan itu, tentu memorinya akan teringat tentang peristiwa di Betel itu. Dan ingatan dia tentang peristiwa di Betel itu menguatkan imannya. Jadi saudara, janji Allah itu akan menguatkan iman kita. Janji Allah ini menunjukkan bahwa Tuhan juga tidak meninggalkan Yakub. Ketika dia menyatakan diri kepada Yakub, ketika dia berjanji kepada Yakub di Betel, dia pun Allah yang menyertai Yakub, bahkan sampai Yakub ada di Haran. Kalau kita lihat di sini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, umatnya. Dan janji-janji Tuhan merupakan sumber kekuatan bagi kita dan penghiburan. Karena dengan mengingat janji Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan pasti akan merawat kita, Tuhan pasti akan menjagai kita. Nah, hal kedua yang bisa kita pelajari dari perikop ini adalah keberanian untuk melangkah. Saudara, Yakub diperintahkan untuk kembali ke rumahnya. Nah, ini sebuah langkah yang memerlukan keberanian dan juga iman kepada Tuhan. Iman karena dia harus percaya bahwa Tuhan telah merencanakan sesuatu yang baik kepada dia. Dan juga keberanian karena dia tahu dia sedang ada di dalam permusuhan dengan Esau. Dan Esau berniat untuk membunuh dia. Dan karena itu kembali ke rumahnya, itu merupakan sesuatu hal yang bukan hanya pulang mudik biasa, tetapi sesuatu hal yang memang menantang nyawa. Karena bisa saja dia dibunuh oleh Esau. Dan juga dia ditantang untuk meninggalkan kenyamanan dan masuk ke dalam situasi yang tidak pasti. Saudara, memang Laban bersikap curang kepada dia. Tapi Laban tidak sampai ingin membunuh dia sebagaimana Esau ingin membunuh dia. Dari pertimbangan-pertimbangan ini tentu lebih baik kita melihat bahwa Yakub tinggal dengan Laban. Dari sisi keuntungan dia
punya kambing domba, dan dia tidak terancam nyawanya. Kembali ke rumahnya merupakan sesuatu hal yang menantang nyawa. Dia harus masuk dalam resiko di mana dia bisa dibunuh oleh Esau. Tapi ketika Tuhan berkata kepada dia, maka dia harus melangkah, dan dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia. Ia mau meninggalkan kenyamanan di rumah Laban dan masuk ke dalam situasi nggak pasti. Dia tidak tahu apakah Esau akan menerima dia atau membunuh dia. Saudara, kisah ini mengajarkan kita bahwa seringkali Tuhan menantang kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Untuk bisa bertumbuh, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Apalagi jika kita yakin itu adalah kehendak Tuhan. Meninggalkan zona nyaman itu membutuhkan keberanian, tapi juga iman. Iman membuat kita percaya bahwa langkah inilah adalah langkah yang terbaik yang Tuhan pilih. Keberanian merupakan kemampuan batin kita untuk menanggung semua konsekuensi dari apa yang kita pilih. Saudara, kalau keberanian kita didasarkan oleh iman, itu merupakan keberanian yang sehat. Nah, keberanian tanpa iman kepada Tuhan itu lebih kepada nekat, ya. Dan tentu kita tidak seperti itu. Di dalam situasi-situasi tertentu, kita ditantang untuk meninggalkan rasa nyaman kita, dan kita butuh iman kepada Allah supaya kita bisa melangkah. Meskipun jalannya sulit, meskipun jalannya berbatu-batu, tapi kita begitu percaya, kalau kita percaya itulah jalan Tuhan, maka semua kesulitan yang kita hadapi itu bisa kita tanggung di dalam Kristus. Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Iman juga berarti menerima bahwa Tuhan memberikan terbaik bagi kita, dan Tuhan akan membimbing kita dimanapun kita berada. Jadi saudara, renungan pagi hari ini mengajarkan kita dua hal. Pertama, mengingat janji Tuhan di dalam hidup kita, dan kedua, berani melangkah di dalam kehidupan kita, termasuk meninggalkan zona-zona nyaman kita, supaya kita bisa mencapai pertumbuhan yang jauh lebih besar. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sebentar untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saat ini saudara sedang menghadapi berbagai situasi yang tidak pasti di dalam hidup saudara? Mari kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa, supaya Roh Kudus dapat memberikan saudara kemampuan untuk beriman kepada Tuhan, sehingga saudara mampu untuk menghadapi ketidakpastian dengan tenang dan penuh dengan damai sejahtera. Saudara, marilah kita selalu percaya kepada Allah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bersyukur untuk kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan di akhir pekan di dalam minggu ini, dan di awal sebelum kami memulai semua aktivitas. Kami berterima kasih buat firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk tetap percaya kepada Engkau, untuk tetap percaya kepada janji-janji-Mu, mengingat janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, kesulitan-kesulitan apapun yang akan kami hadapi di depan, kami tidak patah semangat, karena kami percaya bahwa Engkau bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, termasuk hal-hal sulit dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hidup ini dalam tangan-Mu Tuhan. Hari ini juga seluruh aktivitas kami ingin menyerahkannya dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkatinya dan Engkau menyertainya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.